frekuensi di bagian atas dan 25% frekuensi bagian bawah, atau N nanti dikali 3/4 bagian. Nah, nanti setelah adanya contoh, kita langsung mengerjakan soal bersama-sama gitu aja ya, supaya cepat. Nah, datanya sama, ada data tunggal dan juga ada data kelompok. Saya ulangi lagi, data tunggal itu artinya nilai tanpa ditentukan panjang kelas interval. Jadi ada nilai tunggal. Seperti 65, 70, 90, 40 itu nilai tunggal. Tapi kalau nilai berkelompok, dia sudah ditentukan nilai kisaran nilainya atau panjang kelas intervalnya diketahui ya, untuk menentukan batas kelas atas dan batas kelas bawahnya. Nah, untuk yang pertama kita bahas terlebih dahulu untuk kuartil pertama atau K1, yang mana nanti N dikali 1/4. Nah, untuk perhitungan kuartil pertama atau K1, data tunggal dengan rumus K1 sama dengan 1/4 dikali N plus 1. Ini rumusnya. Contohnya, diketahui data berikut. Anggap aja ini nilai UTS ya. Ada 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, 50. Nah, tolong kalian siapkan kalkulator ya sama kertas kerjanya. Saya lupa tadi ngingetin kertas kerja dan juga kalkulatornya disiapkan dulu. Nah, setelah kita mengetahui data nilai UTS mahasiswa dengan jumlah banyaknya mahasiswa atau N diketahui 9 orang, maka nilai yang tadi masih acak itu kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi yang terkecil jadinya 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 80, 90. Kita masukkan dalam rumus K1 sama dengan 1/4 buka kurung N plus 1. 1/4 dikali 9. 9 ini adalah jumlah keseluruhan N ya, atau sampel atau jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai UTS. Plus 1, artinya kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 9 tambah 1, 10. 10 dikali 1/4. 10 kali 1 dibagi 4. Ketemu 2,5. Nah, K1 itu berarti di posisi 2,5, artinya data kedua, ambil di sini, berarti ini kan 2,5 itu sama aja dengan 2 plus 0,5 ya, berarti kita mengambilnya data kedua plus 0,5, ini rumus juga ya kan, terus data ketiga dikurangi data kedua. Nah, kita kemudian masukkan nominalnya. Data kedua itu berarti 40, ya kan? 1, 2, 40. Plus 0,5 dikali data ketiga dikurangi data kedua. Data ketiga itu berarti 45, means data keduanya itu adalah 40. Nah, kemudian 45 dikurangi 40 ada 2,5. Kemudian 45 dikurangi 40 berapa? Berapa? 5 ya? 5. 5 dikali 0,5 hasilnya 2,5. 2,5 ditambah 40 jadinya 42,5. Oke, terus kemudian bagaimana dengan penghitungan kuartil pertama untuk data berkelompok? Nah, rumusnya BP. BP itu adalah batas bawah kelas yang mengandung nilai kuartil pertama dikali panjang interval kelas kuartil pertama, kemudian di dalam kurung di sini ada 1/4, kurung kurawal 1/4 dikali N. N ini adalah jumlah sampelnya, di means GF. GF itu adalah jumlah dari seluruh frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil pertama, dibagi F.
Ini maksudnya adalah FK1 ya, FK1 atau banyaknya frekuensi kelas kuartil pertama. Kita masukkan ke datanya. Sebentar, sebelum ke sini tuh harusnya ke sini dulu. Saya tata dulu nih. Nah, untuk data kelompok, jadi langkah-langkahnya yang pertama cari kelas yang mengandung nilai K1. Karena K1 adalah 1/4 kali N, maka kelas interval yang mengandung nilai K1 ada di total frekuensi 1/4 kali 70. Karena tadi ini diketahui jumlah F-nya atau jumlah sampel kita ada 70 ya. 1/4 dikali 70 hasilnya 17,5. Berarti kisaran nilai statistiknya adalah antara 70 hingga 74. Karena kita tadi 1/4 dikali 70 kan 17,5. Kalau misalkan kita ngambil kisaran nilai 65 sampai 69 itu artinya masih terlalu kecil. Jadi kita kalau misalkan ngambil 75 sampai 79 terlalu besar. Jadi kita ambil nilai tengahnya. Nah, yaitu dengan akumulasi frekuensi dengan total 23. Nah, kita mencari kisaran nilai statistiknya yaitu 70 sampai 74. Berada di kelas interval ketiga. Nah, kemudian batas bawah kelas interval ketiga yaitu batas bawah kelas interval yang ketiga yaitu 70 ya. 70 minus ini bukan di minus 0,5. Hasilnya 69,5. Terus panjang intervalnya yaitu 70, 71, 72, 73, 74. Ada 5 ya, panjang kelas intervalnya ada 5. Anjir. Dalam rumus BP plus P Sumpah 1/4 kali N di min CF per FK1. Hasilnya ini kita kerjakan dalam kurung dulu. 17,5 dikurangi 8 dibagi 15. Ya, terus kemudian dikalikan 5. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada 10. Oke, kalian ini pakai kalkulator. 10 tambah 1, 11. 11 dikali 1 dibagi 4. 11 bagi 4 berapa?